Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam rangka tugas dari komposit, oke. Di sini saya akan membahas tentang study case yang sudah disediakan. Jadi perkenalkan, nama saya Abi Jafalur Rahman, NRP 2035 201113 dari kelas TRPPPSB. Jadi apa aja sih yang bakalan kita bahas di sini? Nah, yang pertama di study case 1, kita akan membahas tentang kapasitas momen plat existing dan juga kapasitas momen plat overlay. Nanti kita bandingkan hasilnya seperti apa. Untuk yang study case 2, di sini kita membahas tentang safety factor, cara mencari safety factor, dan juga dari safety factor ini kan dibandingkan nanti MN dan juga MU-nya. Ini sudah memenuhi enggak? Dan kalau tidak memenuhi nanti pasti dibutuhkan yang namanya overlay. Nah, study case pertama seperti ini. Data-datanya sudah disediakan. FC dari betonnya adalah 25 MPa, FC dari bajanya adalah 240 MPa, dan juga dari tebal platnya sendiri untuk yang existing ada 120 mm, dan tebal selimutnya di masing-masing tulangannya adalah 25 mm. Nanti kita cari. Nah, untuk pengerjaan ini nantinya akan ditemukan MN, kapasitas pada tumpuan, dan juga kapasitas pada daerah lapangan. Nah, cara pengerjaannya itu kita kerjakan di SP Column, aplikasi SP Column, dan nantinya didapatkan hasil seperti ini. Untuk kapasitas momen tumpuan pada plat existing itu sebesar 13,06 kN meter, dan juga kapasitas momen lapangan MN lap yaitu 3,8 kN meter. Nah, setelah itu kita beri overlay di sini sebesar 50 mm, dan juga tebal dari selimutnya juga sama 25 mm dibandingkan. Jadi kapasitas momen tumpuan pada daerah overlay di sini kita menemukan 27,22 kN meter di aplikasi SP Column. Lalu untuk kapasitas momen lapangannya adalah 18,5 kN meter. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa overlay itu dapat menambah kapasitas momen yang nantinya akan menambah kekuatan dari plat itu sendiri, karena penebalan sendiri kan kita tambahkan beton dan juga tulangan di atasnya. Oke, lanjut. Nah, untuk study case 2 ini kita sudah disediakan data dimensi dari plat, mutu beton, mutu tulangan, deckingnya juga, dan juga diameter tulangan, dan juga di sini sudah diketahui momen ultimate dari lapangan dan juga tumpuan. Nah, yang kita cari di sini adalah safety factor. Kita gunakan ini. Nah, tabel safety faktornya ada bermacam-macam, ada 0,75, 0,65, dan juga bermacam-macam tergantung nanti apakah dia sudah memenuhi tension control atau tidak. Dan diharapkan dari plat ini bisa memenuhi tension control, yaitu dengan epsilon T-nya lebih dari sama dengan 0,0055. Kenapa? Karena bangunan sipil yang memenuhi SRPMK diharapkan memiliki duktilitas yang cukup tinggi. Jadi dia masih bisa mempertahankan kekuatannya ketika dia sudah terjadi deformasi. Nah, di sini kita harus mengerjakannya juga di Excel. Yang pertama ada di daerah lapangan, kita ketahui AS-nya atau luasan dari tulangan bajanya itu sebesar ini, FY, FY aksen, dan juga B. Lebar yang kita tinjau di SP Column. Kita harus mencari A-nya dulu di sini dengan rumus seperti ini. Dan hasilnya adalah 5,5 mm. Setelah kita cari A, itu kita mencari C dengan rumus A per beta. Jadi betanya di sini kita gunakan adalah 0,85. Itu bisa dilihat di peraturan SNI 2847 tentang pembebanan dan juga yang ada di dalam beton. Setelah itu untuk epsilon C-nya atau
epsilon buat betonnya atau compression controlnya sudah ditetapkan 0,003, itu bisa ada di peraturan juga. Dan juga kita harus cari defektif atau tinggi penampang bersih dari daerah serat tarik ke titik berat dari tulangan. Jadi setelah itu kita bisa nyari epsilon T atau kontrol tension control. Dan juga di sini bisa kita temukan bahwa epsilon T-nya adalah 0,04. Itu lebih besar sudah daripada 0,05. Maka itu bisa didapatkan faktor reduksi 0,9. Dan di sini untuk safety faktor pada daerah tumpuan, karena dia itu di daerah tumpuan, maka kita harus cari Excel seperti ini. Nanti file Excelnya juga akan saya kirim. Dan setelah itu safety faktornya juga ketemu 0,9. Nah, setelah itu kita bandingkan antara momen ultimate dan juga momen kapasitasnya. Nah, di lapangan ini tidak memenuhi karena dia lebih dari 1. Dan juga kalau di tumpuan ini sudah memenuhi, maka diperlukan overlay pada daerah lapangan. Karena overlay ini dilakukan di daerah lapangan dan juga nanti akan menimbulkan perbedaan elevasi antara tumpuan dan juga lapangan, maka overlay ini bisa dilakukan pada seluruh penampang. Dan juga di sini kita gunakan overlay sebesar 50 mm dan dapat meningkatkan kapasitas momen dari plat pada arah lapangan dan memenuhi. Ini nilainya kita dapat dari mana? Kita dapat dari aplikasi SP Column yang sudah kita lakukan. Dan juga sudah kita perbandingkan dan kita cari faktor reduksinya juga melalui cara yang di atas Excel tadi, dan hasilnya memenuhi. Dan kesimpulannya, penambahan ketebalan plat sebesar 50 mm ini atau overlay ini dapat menambah kapasitas momen pada lapangan. Nah, ini adalah penambahan overlay-nya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.